Balik lagi, Bang Dusia. Bersama gua Dusia Silawan. Dan gue Elim. Erdo. Ya. Keisha Natalia. Pasti pada penasaran ya. Kita kedatangan siapa, ya nggak? Kita kedatangan tamu yang Iya, luar jadi biasa. jangan kita bertiga terus bosen nanti. Bosen yang nonton juga, aduh tiga lagi ya kan? Benul. Iya kan? Terlalu ini, apa namanya, monoton kalau kita bertiga doang. Iya. Seperti janji kita kemarin, kita menghadirkan apa, Bang Dusia? Menghadirkan sosok. Wah, sosok, bukan misterius ya? Bukan misterius loh. Pokoknya dia punya daging. Iya. Waduh. Yang pasti apa tuh? Yang pasti apa? Yang pasti manusia. Ya, manusia lah. Oke. Yang pasti menjadi berkat buat kita semua yang Pasti. mendengarkan dan Pasti. menonton. Nah, siapa dia? Dia adalah Keisha. Iya. Betul kan? Betul kan namanya? Yeay. Yeay. Gimana Kak Keisha? Kabarnya pasti baik dong? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan, kayaknya semangat sekali ya. Semangat dong. Excited banget ya. Iya. Luar biasa. Kak saya. Iya, Kak, kenal nggak Silakan kakak saya? memperkenalkan Yoi. diri, monggo Iya, Binara monggo. sedere. Halo, namaku Keisha Natalia, umurku sekarang 25 tahun, dan aku sekarang berkecimpung di dunia bisnis dan juga pelayanan sebagai worship leader. Worship leader, haleluya. Berat. Kenapa berat, Bang? Berat. Kenapa Yang pertama udah Ah, cantik. Waduh, udah pasti ya. Itu Yang itu kedua. itu sih udah nggak usah diragukan Oh, lagi. iya. Soalnya udah paling cantik di antara kita Iya, semua ya. paling cantik masalahnya. Yang kedua denger-denger nih karyanya nih udah wah Sampai nggak ke perlu ujung dunia. diragukan Aduh, amin, lagi. amin. Pelayan Tuhan lagi, aduh. Puji Tuhan. Kurang apa anak muda? Kurang apa lagi? Bagus ya? Kurang apa ya? Pasti ada yang nanya nih, single apa single but not available? Iya. Apa available? Kalau di sini kita kan ada yang single not available, ya kan? Single not available, Iya, ya. single not available. Not single. Not single but available. No, not available juga. Oh no. Single but available ya? Single happy aja. Single and happy. Iya, single happy. Yang penting happy. Harus happy. Kalau kakaknya? Justru tadi kan ditanya kurangnya apa? Nah, kurangnya nih jodoh kayaknya. Oh, Kurangnya jodoh. Kenapa? Masih single tapi tetap happy dong. Oh, Iya, single happy itu ya nikmatin dulu. Oke, silakan lagi memperkenalkan Silakan diri. lanjut lagi. Oke, jadi ya aku berkecimpung di dunia bisnis, yaitu aku mendesain sendiri formal dress buat perempuan, dan juga aku mendistribute sendiri, produk sendiri, dan juga mendistribusi itu ke beberapa mall yang ada di Indonesia, yaitu di Jakarta dan di Surabaya. Nah, selain itu juga, aku berkecimpung tadi udah aku bilang dalam dunia pelayanan. Sekarang ini aku fokus melayani sebagai worship leader di gereja lokalku, dan sekarang aku juga sambil melanjutkan pendidikan. Sebut merek nggak apa-apa, Kak? Boleh dong. Boleh. Mereknya Oh, Keisha kan? enggak, aku pendidikan aku di mana gitu, pendidikan, nggak iya, apa-apa. harus dong. Oh, Harus boleh. Nggak apa-apa di sini. Iya. nggak apa-apa. Bebas-bebas aja. Oke, aku sudah lulus sarjana di Universitas Pelita Harapan, dan aku ngambil jurusan Art, Visual Communication Design. Lalu sekarang aku sambil bekerja, aku juga melanjutkan pendidikan di Hillsong College Australia, dan aku ambil jurusan Worship Music di sana. Gitu. Nah, kalau boleh tanya nih, kenapa sih dari awal ngambil art kan? Ngambil art, kenapa mau terjun di dunia worship? Padahal itu kalau di ini Iya, jauh ya, betul, ibaratnya betul, art betul. dan worship gitu. Oke, jadi Dunia yang berbeda. Kenapa Kak? Jadi memang dari kecil aku hobi art. Oh, Aku hobi art dari segala jenis, mulai dari painting, aku suka desain, aku suka musik, segala sesuatu yang berbau art. Nah, karena waktu dari kuliah aku lumayan bingung kan, aduh masuk jurusan apa nih ya? Lalu orang tuaku mungkin suggest lagi tuh, bisnis aja, karena orang bisnis kan biasanya banyak gampang cari Iya, kerja betul, gitu ya. betul. Lalu mamaku bilang komunikasi aja, komunikasi tuh kuliahnya nggak gitu susah katanya Iya. gitu. Lalu aku ter-challenge kan, aku nggak mau yang susah, aku mau yang di-challenge nih, aku mau ngikutin apa yang aku suka. Aku suka art. Lalu ya udahlah, mungkin kan awalnya terjadi sedikit konflik ya sama orang tua, jangan ambil art, nanti susah, nanti begadang terus, ya mungkin ya orang tua ya khawatir sama anaknya. Lalu karena aku memang dari kecil sukanya art, ya udahlah jadi aku akhirnya ambil art.
Lalu dari sekian lama aku menjalankan dunia art, aku memang sambil pelayanan juga. Aku mulai pelayanan dari aku masih SMP deh kalau nggak salah. SMP. Sudah terjun ke pelayanan ya? Iya, dulu aku di youth. Dimulai juga dari dulu belajar dari jadi singer kan waktu SMP. Belajar gimana jadi singer. Lalu aku mulai melayani juga di umum. Lalu juga aku sempat saat itu mulai beranjak SMA, aku jadi ketua youth. Lalu ya aku mulai banyak berkecimpung dari aku masih sekolah pelayanan ini. Nah, tadinya aku nggak pernah sih terpikir kayak, oh ntar gede aku mau jadi worship leader, aku nggak pernah terpikir seperti itu. Aku sukanya art, aku suka gambar ya, seperti itu yang aku bayangkan. Jadi ketika aku udah mulai beranjak dewasa nih, ya aku juga melayani juga, nyanyi juga, oh aku hobi juga nih nyanyi. Dan mama papaku pun dulu mendukung, oh ya udah les nyanyi aja gitu kalau memang hobi nyanyi waktu kecil. Ya udah aku jalanin, ya aku jalanin dengan happy nyanyi, aku juga menjalankan art aku dan kuliah aku juga dengan happy. Lalu seiring berjalannya waktu, entah kenapa aku selalu craving untuk aku pelayanan sebagai worship leader. Gimana caranya ya untuk aku menjadi worship leader yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi buat orang lain, buat Tuhan. Nah, gimana sih caranya? Lalu aku udah terpikir, aku kayaknya pengen, aku selalu ikut course worship leader tuh harusnya gimana sih belajar nih atau training. Kalau ada yang ngadain training atau conference aku ikut pengen tahu gimana sih caranya jadi worship leader yang bener tuh. Nah, tapi kan aku nggak pernah terpikir Hillsong College sebelumnya. Aku hanya berpikir, ya udah aku selesai kuliah nih, ini saatnya cari duit. Aku harus membanggakan orang tua, gitu kan pengennya ya. Lalu aku fokus kerja akhirnya. Nah itu ada kesaksiannya sendiri dalam pekerjaan aku. Nah sekarang kita kan pertanyaannya, kenapa worship gitu kan? Nah dari situ, ya akhirnya ada satu hal yang terjadi dalam kehidupanku saat itu, yang aku berpikir, salah satu titik terendah dalam hidupku. Dan aku berpikir, ini Tuhan aku harus gimana ya? Dan pekerjaanku saat itu aku masih bekerja dengan orang lain, itu pun aku rasa aku nggak happy lagi dengan pekerjaanku. Dan aku merasa aku nggak berkembang di sini. Jadi aku harus apa ya Tuhan supaya aku craving nih dalam pekerjaanku, dalam pelayananku, aku pengen lebih baik lagi. Nah, tiba-tiba aku lagi nyetir dalam keadaan bersedih ya saat itu karena aku lagi down banget dalam hidupku. Kayak aku kerjanya mungkin saat itu nangis mulu, tapi aku kayak berdoa, Tuhan ini aku harus ngapain ya, aku nggak bisa kayak gini terus. Lalu Tuhan taruh Hillsong College nih dalam hatiku. Lalu aku pikir, ini memang Tuhan taruh di hatiku atau aku yang pengen kabur ke Hillsong College karena aku muak dengan kuliah, pekerjaan dan lain sebagainya. Aku nggak mau itu hanya jadi escape plan aku doang gitu. Jadi aku Hillsong College aku ditaruh dalam hatiku. Tapi aku diem aja kayak ya udah aku diemin dulu aja ya Tuhan gimana. Karena aku anak tunggal kan di dalam keluargaku. Jadi kedua orang tuaku nih sejujurnya cukup keberatan karena untuk aku pergi ke luar negeri ataupun kuliah pun yang dekat-dekat aja deh, Tangerang kan masih lumayan deket ya gitu di UPH. Jadi ya nggak bisa lah setiap minggu ketemu gitu. Nah ini Australia pula gitu kan, jauh banget gitu, nggak bisa ketemu setiap minggu. Nah, jadi aku juga lumayan bergumul, aduh Tuhan ini gimana caranya Hillsong College, ini kayaknya nggak akan diizinin juga, jauh juga, terus ini kan sebenarnya aku saatnya mencari uang ya gitu, maksudnya bukannya untuk menghabiskan uang lagi gitu untuk kuliah. Lalu, ya di situ aku terus berdoa sama Tuhan, ini Tuhan gimana ya Tuhan, kalau misalnya emang ini Tuhan berkehendak, Tuhan bukakan jalan, aku nggak tahu gimana caranya, tapi Tuhan pasti sediakan uangnya kah, izinnya kah, pokoknya semua akan berjalan lancar kalau emang ini semua dari Tuhan. Lalu aku mulai tulis tuh, aku selalu nulis kayak sticky notes gitu di kamarku. Dan aku tulis di situ kadang yang apa yang jadi mimpi-mimpiku di tahun ini. Mungkin kalau tahun baru disebutnya resolusi kali ya. Di situ aku tulis, tahun ini aku mau ke Hillsong College, tahun ini aku mau bisnisku pendapatannya sekian, aku mau buka store di sekian, aku imani, aku tempel di dindingku supaya aku lihat terus setiap hari nih, oh ini nih, aku harus ini ada tujuan yang harus aku capai, akhir tahun aku harus begini. Nah, di saat aku nulis itu, aku ingat Hillsong College, aku bergumul dalam hati, aku berdoa, Tuhan kalau misalnya emang Tuhan kehendaki nih aku ke Hillsong College, Tuhan izinkan aku menjual 200 dress tahun ini. Yang mana di situ aku baru memulai usaha, baru quit dari pekerjaan aku. Dan di situ aku baru banget mulai nih memutuskan untuk ya udah deh aku coba deh gimana caranya bikin dress nih. Sebenarnya di awalnya dimulainya dari aku lagi jalan-jalan di mall, lalu sama papa mama biasa jalan-jalan. Terus udah gitu aku lihat suatu toko dress bagus-bagus. Terus aku memang hobi dress kan, jadi dari aku kecil
dulu mama papaku sering cerita kayak, dulu tuh kamu kalau misalnya pakai dress tuh nggak mau dicopot. Kalau dicopot tuh kamu pasti nangis-nangis, kamu suka banget pakai dress gitu. Jadi mungkin itu juga yang mempengaruhi aku sampai gede ya, aku suka ngeliat dress gitu. Dan aku cuman iseng doang, kayak, ih Pak ini lucu nih dress kayak gini nih, aku suka nih bentuknya, motifnya kayak bahannya tulle, terus kayak ada satinnya dan lain sebagainya. Lalu papa bilang, ya udah bikin aja coba, kalau jelek kan kamu ini yang pakai gitu. Ya aku pikir, iya juga sih ya, boleh juga lah dicoba. Akhirnya aku coba bikin, lucu juga nih ternyata satu pieces ini. Kayaknya boleh juga deh. Lalu aku coba lagi, bikin lagi yang lain lagi, bikin lagi yang lain. Dimulai dari keluargaku dulu, kayak aku punya dress nih, atau enggak pas undangan-undangan tuh aku selalu pakai dress aku. Jadi kayak pas ditanya, ini beli di mana? Aku bilang, ini aku bikin sendiri gitu. Terus dari situ kan mulai promosi kecil-kecilan ya. Lalu keluargaku mulai nanya, boleh dong coba, aku mau coba beli, ya mungkin saling mendukung ya keluarga. Lalu ya udah beli. Jadi aku pikir, wah ini kayaknya lumayan nih buat aku cobalah usaha gimana karena aku udah quit dari pekerjaan aku. Nah di situ, jadi aku baru mulai merintis karir aku. Saat itu baru kayak berapa bulan lah aku punya usaha gitu. Lalu aku mikir kan, ini Tuhan aku baru aja terpikir bikin usaha, tapi Tuhan Hillsong College gitu kan. Jadi ini kemana nih gitu kan. Lalu singkat cerita, akhirnya aku tulis di situ kan, Tuhan kalau sampai aku bisa jual sampai akhir tahun 200 dress, ini Tuhan izinin aku ke Hillsong College, ini Tuhan cukupkan semuanya pasti. Nah, setengah tahun berjalan, aku nggak jual apapun. Lalu aku mulai kayak, ini maksud Tuhan apa ya? Kayak ini kayaknya udah... Ini tanda dari Tuhan. Iya. Udah Tidak jadi. udah setengah jalan belum ada ya? Iya, jadi kayak udah kita udah semangat kan, Iya, 200 dress pasti bisa lah ini. Hillsong College akhir tahun, oke. Asik. Setengah tahun nggak jual apa-apa. Lalu duit nggak ada, duit sisanya duit yang ada di tabungan hanya duit yang dulu bekas kerja ditabung, ditabung. Nah itu yang aku jadikan buat modal usaha aku yang baru. Jadi gaji aku dari pekerjaan aku yang lama. Lalu gimana ya ini, aduh Tuhan ini. Kayaknya ini enggak deh, ini kayaknya bukan dari Tuhan deh, ini cuman aku doang nih kayaknya yang pengen-pengenan aja nih untuk kabur gitu. Lalu aku sampai kayak, aduh gimana ya Tuhan, aku harus apa, pekerjaanku juga aku harus gimana. Dan aku sempet juga melamar-lamar ke pekerjaan-pekerjaan karena aku udah desperate kan, oh ini kayaknya nggak jalan deh, udahlah aku banting setir aja, aku kerja lagi sama orang. Nah, waktu aku kerja, itu lamaran orang itu, perusahaan mengirim ke aku tuh banyak banget kayak, ayo yuk kerja di kita. Bahkan hampir 10 pekerjaan yang menawarkan aku ketika aku masih bekerja. Lalu ketika aku udah quit, egoku sebagai manusia, nanti gampang cari kerja lagi, orang kemarin aja nggak kesulitan, kita lagi kerja aja bisa gitu kan. Terus ternyata aku apply lah 10 pekerjaan dan nggak ada jawaban. Lalu di situ aku mulai kayak down lagi dong. Tuhan ini apa ya maksudnya? Dagang nggak laku. Ngelamar kerja, aku nggak pernah susah cari kerja. Tapi ini 10 loh, ini nggak ada yang jawab gitu. Lalu ini maksudnya apa ya? Kok kayaknya aneh banget, ini kayak nggak mungkin gitu. Rasanya kayak duniaku berguncang kayak. Wah, ini nih. Rasanya. Ini nih. Iya tapi, Kalau yang lain mengalami hal ini mungkin down banget ya. Down bahkan Galau. galau. Mungkin bahkan lari dari Tuhan loh. Waduh, Masa bisa ya? Iya, Ada. karena Kalau nggak kuat kan? Iya. Iya. Dan kamu lari dari Tuhan? Oh tuh, puji Tuhannya enggak ya. Wah, Masih ada di sini sampai hari ini. Contoh yang Ini Iya. belum happy ending nih. Oh belum happy ending, masih ngegantung ya justru biar seru. Oke. Iya, terus ya akhirnya ya udah ada sih beberapa pekerjaan yang membalas aku kembali, tetapi itu nggak sesuai dengan apa yang aku mau gitu. Kenapa gajinya kurang gede? Enggak, karena dulu aku bekerja di advertising kan, jadi kerja advertising tuh pagi malam begadang terus gitu kan. Betul. Hah? Saya pernah sih. Advertising. Oh, pernah mengalami ya. Nah, advertising. Jadi aku kerja di Advertising advertising. itu buat billboard ya? Iya, iklan. Banyak. Berarti sampai naik-naik ke atas dong pasang billboard. Aduh, gitu iya. Oh enggak bukan di situnya ya. Bang. Advertising. Iya, tapi Iya. banyak advertising itu Oh, luas. Mendesainnya Pak, mendesainnya. Naik ke atas gitu. Yang naik ke atas mah Bang Desia kali ya, ke atas ya. Iya, iya terus udah gitu, ya aku jadi advertising. Lalu mamaku juga bilang jangan kerja di advertising lagi deh, kasihan gitu. Aku bisa pulang tuh ya beberapa hari sekali gitu dari kantor pun. Kayak jadi Betul aja. pengalaman pribadi ya. Seminggu udah pulang. Nah ini nih rasanya jadi anak advertising kayak Tapi gitu. Bang Toib kan
Seminggu nggak pulang-pulang. Waktu itu belum menikah. Wah. Tidurnya gimana? Gelar Tidurnya tikar gitu. gimana? Iya, kalau di sana banyaknya kayak Ada, itu karyawan ada tuh tidur di sofa gitu. Kita ada mesnya. Oh, ada Langsung. mesnya? Nah. Oh, lebih enak ada mes. Bisa mesnya. Kalau kamu nggak ada mesnya? Nggak ada. Nggak ada, kosan Beneran, aja. beneran? Enggak dong, kan ya, Kosan. sebenarnya ada kosan deket. Cuman rata-rata karyawan kan tidur aja di sofa, pagi bangun udah langsung kerja lagi gitu. Tidur di sofa kayak begini. Cok ngomongin. Silakan lagi. Oh iya. Mas Dusia ini orang belum selesai juga. Nggak apa-apa dong. Iya, terus udah gitu ya ada ya di advertising lagi karena mungkin kan sebelumnya bidangku di situ. Lalu mamaku juga apa ya? Ibaratnya melang, tahu melang nggak sih? Apa ya bahasa Melar. Indonesianya? Melar itu Kayak melar kan? Apa? Bukan. kayak ini anak wanita nih pulangnya Iya. malam, terus kayak harus kerja sampai pagi lagi dan lain sebagainya. Aduh, kalau Malam. bisa cari pekerjaan yang lebih fleksibel lah, lebih umum lah, jangan sampai kayak terlalu kayak gitu. Lalu oke, jadi pekerjaan yang advertising aku nggak ambil kan. Jadi ya intinya ya pekerjaan yang aku mau ya nggak ada gitu, adanya yang dari advertising itu. Lalu aku mikir lagi, aduh Tuhan ini aku harus gimana, itu aku udah lagi down, makin down lagi. Aku sampai kayak menghabiskan tiap hari itu aku nangis kayak aku merasa nggak berguna. Karena kayak hasil nggak ada, kerjaan nggak ada, mencoba bisnis gagal. Uang nggak ada. Uang ya uang tabungan ya Itu untuk bertahan hidup kan. Berapa bulan setelah mengambil keputusan yang pas lagi ini 6 bulanan lah kira-kira. masih di setengah tahun itu. Iya, masih di setengah tahun itu. Lalu aku aduh Tuhan, aku harus gimana. Ya udahlah, aku pikir akhirnya aku berusaha bangkit. Aku bilang ya pokoknya gimana Tuhan aja lah. Ini aku udah berusaha nih. Ini kan bukannya aku diem-diem aja di rumah terus tidur-tiduran. Aku ada usaha gitu. Jadi aku udah usaha, aku udah berdoa. Gimana caranya lah Tuhan pasti kasih jalan buat aku. Kecuali kalau kita nggak usaha ya, kita diem aja di rumah tidur terus kita berdoa doang, ya itu kan. Bener. Tapi tidur loh. Tapi ini suka tidur loh. Siapa ya? Kalau kita pasukan begadang. Kan tidur diberkati Tuhan. Iya, betul. Orang tidur diberkati Tuhan. Karunia mimpi. Ah. Silakan lagi. Iya. Jangan dipotong dulu. Terus ya udah gitu, akhirnya ya udahlah, singkat cerita, udah aku berdoa sekian lama, menghabiskan waktu untuk ya Tuhan gimana Tuhan. Itu aku merasa apa ya? Aku merasa oh Tuhan ini lagi menegur aku. Karena mungkin selama ini aku merasa oh aku bisa kok, kayak cari kerja nggak susah. Aku merasanya aku bisa kok sendiri kayaknya. Sombong. Iya. Iya. Mungkin jadi sombong ya karena merasanya Aku bisa. Itulah sifat manusia. iya sifat manusia ya. Iya, Merasanya Kalau udah di atas, monggo. Silakan lagi. iya jadi Orang lagi Oh, ngobrol. siap. Silakan. Oke. iya aku merasanya Ya mungkin lagi ngobrol dia. Pak, Ngobrol saja. pulang dulu ya Pak, pulang dulu ya Pak. Perlu di-cut ini dua-duanya. Iya. Iya. Silakan. Nah, beneran boleh lanjut nih? Lanjut. Boleh beneran. Langsung. Iya. Jangan berisik. Ya, tuh. tuh. Ya ampun. Gue bawa juga Jangan nih keyboardnya nih. berisik. Oh gitu. Gue udah bilang lu kalau lagi talk show jangan berisik. Oh iya, siap. Siap bang, ampun Sabar, bang. sabar ya. Sabar ya. Orang sabar disayang Tuhan. Sangat disayang. Ya. Ya, Ini boleh lanjut beneran? Boleh, silakan. Beneran? Iya, Oh, beneran. Oke. Nah, lalu setelah sekian lama, beberapa bulan lah aku berdoa, lalu tiba-tiba ada suatu brand yang mengontak aku untuk tiba-tiba ngajak fashion show. Wah. Itu aku aneh ya, aku Padahal belum kejual satu pun. kejualan sama keluarga. Oh, keluarga. Keluarga dan Oke. teman-teman dekat. Itu Udah juga pasti. ngemis ya? Itu Beli dong, berapa? beli Itu dong. juga beli dong ya. Itu juga waktu awal-awal. Oh, waktu awal. Awal-awal. Itu Ini kan- berapa yang kejual sama keluarga? Kayaknya paling kurang dari 5 deh. Waduh. Atau Kurang ya, dari 5 sama fashion. nah kurang dari 10 tuh sama teman-teman lah gitu. Oh, oke. Ya, terus tiba-tiba ada suatu brand ngajak aku untuk kolaborasi fashion show. Aku kayak, ini aneh banget ya, kayak Iya, dari Wak, mana aneh ceritanya, banget kayak itu. tiba-tiba ada, ini orang tahu aku aja mungkin enggak, brand Ah. baju aku apa juga mungkin dia nggak tahu gitu. Hmm. Tiba-tiba dia email untuk kayak, tertarik nggak untuk kita bikin collab. Terus ya aku sih mau banget ya, dalam arti iya Oh, ini iya kesempatan banget nih. Lalu aku doakan Tuhan, ini bener gak nih ya Tuhan, kalau aku jalan ke sini ya udahlah, aku damai sejahtera di situ ya aku kerjakan. Lalu long story short, akhir bulan aku bisa sell 200 dress dalam waktu, berarti kan gak nyampe setahun ya itu ya, karena kan nyampe setahun. setahun Dari- lebihnya dari- udah aku dari di telepon itu. Dari di telepon itu kan? dari email itu, dari Enggak, email. maksudnya dari email itu dalam waktu 1 bulan. Apa? Setengah bulan. Iya, kurang dari setengah bulan lah. Kurang dari setengah Iya, bulan. dua- 200. Iya, kayak mungkin 3 bulanan atau iya 4 bulan. Setengah bulan Tuhan suruh sabar. Iya. Luar angkasa.
Nah, Iya. tapi Luar biasa itu biasa, luar angkasa. happy ending ya. Happy ending dong. Jadi Happy ending. ya Akhirnya Hillsong College dong. akhirnya Hillsong College, artinya aku berdoa, Tuhan kalau emang Tuhan yang panggil aku ke sini, emang Tuhan mau aku berkembang di sini, Tuhan bukainlah jalannya entah gimana caranya. Aku udah berdoa di awal kayak gitu. Kalau emang Oke. ini kehendak Tuhan. Lebih dari cukup ya. Lebih dari cukup Tuhan kasih buat aku. Bahkan kalau kata firman Tuhan, apa yang dilihat mata, yang didengar nggak pernah didengar telinga, Wah, itu yang iya. Tuhan sediakan. Aku nggak pernah terpikir fashion show. Aku pikir laku aja dulu deh. Nggak usah fashion show, yang penting laku, yang penting punya uang buat ya adalah jajan gitu. Hubungannya sama Kairos ya. Iya. Kairos Tuhan. Iya. Tuhan suruh sabar dulu. Ada proses dong pasti. Ada dong. proses Makanya ya. itu baru sabar, jangan menggebu-gebu, sabar. Kalau Tuhan belum jawab doa kita, sabar. Sabar. Iya. Jangan langsung marah-marah sama Tuhan. Nah. Jangan langsung bersumut-sumut sama Situ, Tuhan. jangan Sabar. ke situ. Iya kesini kesini. Iya. Silakan. Iya. Udah. Udah happy ending kan? Udah happy Udah ending. happy ending. Ini Bapak belum selesai tadi Oh, ngomong. ngomong jangan dulu. Udah, kalau gue udah selesai. By the way, tema kita nggak sempat sebut tadi di awal. It's time to change The the world. world. Nah, Iya. makanya dengan kesaksian tadi kita udah Keisha. dengar kan? Kesaksian Kak Keisha, bagaimana kita mengubah dunia dengan ya meskipun kecil lah, iya kan? Iya. Satu Besar orang itu, aja, tapi 200. besar. Dan enggak, maksudnya dari kita satu orang dampaknya besar. Iya kan? Itulah ciri anak Tuhan. Dari ini kesaksian ditonton di Iya. YouTube atau di mana di bangsa-bangsa itu udah menjadi besar. Oh iya, udah menjadi besar. Puji Tuhan. Iya. Walaupun hanya video, tapi bisa mengubah dunia. Tapi kesaksiannya ini loh, kita bisa ngeliat bahwa Tuhan itu kadang-kadang bekerja di luar nalar kita. Iya. Dia melakukan di detik-detik terakhir. Di saat kita benar-benar Iya. Pas di saat kejepit ya. ya besok Iya. mau bayar kos, hari ini baru mujizat. Iya. Suka begitu emang suka bikin spot yang Kesaksian diri. Justru kan diuji gitu kan hatinya. Setia nggak gitu. Iya benar. Kesaksian banget ya. Bu. Itu hal itu pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Besok bayar Bayar kosan, nggak ada. Malam ini Tuhan siapkan mujizat. Nggak tahu duitnya dari mana, pokoknya tiba-tiba ada di meja. Aduh Pak, saya juga mau kayak gitu. Itu kayaknya ya, itu kayaknya malaikat turun malam-malam diam-diam. Tapi- Kita bangun, wih ada duit. Tapi kita bisa simpulkan ya bahwa usaha tanpa Tuhan nihil. Nihil. Walaupun lulusan di universitas terbaik ya, mahal tuh itu. Bagian aku baru ada yang mahal. Iya, itu maksudnya secara manusia itu mahal. Iya, Secara secara manusia. Maksudnya jadi walaupun mempunyai apa namanya bakat, tapi Tuhan belum ngizinin, Iya. nggak bakal ini. Setuju. Waktu Tuhan semuanya. Iya, Kairos Tuhan. Kairos, rasanya ngeri ya, Pak Pendeta. Ya, Ngeri banget. anak teologi. Anak teologi. Kan sama anak teologi juga. Anak-anaknya. Oke, balik lagi. It's time apa? It's time. Iya. It's time. Change the world. Ini it's time to change the world. Waktunya mengubah dunia. Mhm. Dengan apa? Banyak hal. Banyak hal. Banyak hal. Tentunya Lewat tindakan kita bisa nggak? bisa loh. Bisa. Lewat perkataan kita bisa nggak? Bisa. Bisa. Ada satu buku. Wis. Mantap. Lu kayak katanya buku. Katanya buku handphone itu. Dicatat di handphone. Oh, bilang dong ada. Nih aku tulis gitu. Satu buku mengatakan John Wesley, Wih. salah seorang penginjil Protestan terbesar di dunia, pernah berkata, beri aku 100 orang yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya dan yang tidak takut apapun kecuali kepada dosa, maka aku akan menggerakkan dunia ini. Wih, mantap. Cuma 100 ya? 100 aja bro. 100. Gua baru punya 3. Iya. Harusnya ada 9. Di Zoom-nya lu ada berapa? Zoom bisa 80. Wah, 60. tambah. Lu tambahin Ornan Ministry. 100. Lu mau ditambahin sama Galilea. Ayo kita. Oh, Galilea lebih banyak. Berarti kita udah bisa menggoncang dunia dong. Us. Kita goncang, kita rubah. Apalagi kan dunia makin lama makin hancur ya. Nah, Orang-orang makin hidup sesuka-sukanya, Iya. ya kan? Tuhan memberikan pasangan yang sepadan, manusia cari yang sesama. Ngeri ya. Laki nyari sesama laki-laki. Aduh. Perempuan nyari sesama perempuan. hmm. Luar biasa memang bro. Kita harus mengubah, memulihkan kembali kepada rencana Tuhan. Laki-laki sama laki-laki itu bukan rencana Tuhan bro.
Gua harus tahu itu. Lu Maksudnya, harus ngerti, bro. maksudnya. Bang, kesana bang, kesana. Gua kok ngomong mulu ya. Iya, aneh lu. Muka lu soalnya kayak kamera, bro. Ada sensornya gitu warna merah. Aduh, Bang Lucia. Oke, lanjut. Lanjut. Bang Herdo, iya, gimana? John Wesley juga mengatakan, Ah, harus dibuka dulu. siap. Bagaimana sekelompok orang Yahudi yang tidak berpendidikan, tidak terorganisir dan miskin bisa mengubah dunia mereka di abad pertama tanpa internet, Wah, nggak bisa kita kalau tanpa internet. tanpa media, tanpa iklan TV, tanpa uang sama sekali. Ini maksudnya ke-12 rasul. Oh, ke-12 rasul. Mereka tidak menggunakan Mereka media tidak- apa-apa. Kita di zaman sekarang ini lengkap. Lengkap. Internet lengkap. Sosial media lengkap. Iya. Kalau kita belum bisa mengubah dunia, kebangetan. Rasul aja bisa mengubah. Nah. Mereka 12 bertambah dan bertambah Nggak terus. terorganisir, Betul. tidak berpendidikan, bukan nggak lulus 1 PH. Iya, bukan lulus. Aduh. Iya. Tapi mereka mampu Asik. membuat jumlah murid makin bertambah-tambah. Itu keren banget. Kita ini fasilitas lengkap. Uang ada. Kayak ini kita YouTube ya, disaksikan, aduh banyak orang Ini banyak orang. Nah, ini salah satu media yang bisa Yes. dilihat oleh ribuan bahkan jutaan orang. Iya. Mari kita ubah dunia. Malah ada ayat yang mengatakan 1-2 orang berkumpul, Tuhan hadir. Wah, Betul. Udah, kalau Tuhan kita hadir, berapa orang nih? kalau Tuhan hadir, apa yang bisa dilakukan? Macam-macam. Ya kan? Ya Nah, udah. sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya kita apa? Temanya It's time to change the world. bagaimana kita mengubah dunia kalau kita belum bisa mengubah diri kita sendiri. Jadi Waduh. harus mengubah diri Dari sendiri. sendiri ya, yang pertama. Yang utama. Pertanyaannya cukup dalam ya itu ya. Iya, dalam. Nah, ini suatu contoh yang sangat Nah. bagus Puji dari Tuhan. Mbak Miss Asia. Miss Mbak Miss. Universe ya. Miss Universe. Iya. Seolah-olah, iya kan? Iya benar. Kalau dia pas tahap masih 6 bulan itu udah hopeless. Ya, Udah. kayaknya Tuhan tidak berkehendak kepadaku. Belum apa-apa udah masih setengah perjalanan kan nih. Iya. Kan targetnya 1 tahun kan? 1 Iya. tahun. Baru setengah perjalanan udah Udah, aduh. Aduh, udah terpikir sih sebenarnya begitu. Ekspresinya gimana coba kira-kira? Nah, itu. Tuhan aku nyerah. Iya, Aku gini. nggak kuat. Nih, Aku mundur aja. kira sama janda-janda doang. Ayo keluarkan Mas Lucia. Apa mau dikeluarkan janda? Bukan maksudnya. Apa tuh? Mengubah dunia? Bukan yang biasanya. Bukan, yang biasanya. Biasa apa sih? Ayo Mas Dursila. Apa sih yang biasanya ngasih duit? Itu udah hal biasa. Ini. Apa sih? Gak ngerti gua malu berdua. Yang biasa apa Bang Erdo? Yang biasa kalau lagi ngomong berkobar-kobar. Nah, di- sampai ke situ. di TikTok. TikTok dong, kayak TikTok dong. Kita harus berhasil mengubah dunia. Tapi harus dari diri kita dulu. nah, Nah, Harus dari diri kita dulu. yang utama adalah diri kita dulu. Kalau kita nggak berhasil mengubah diri kita, jangan coba-coba mengubah orang lain. Kita belum beres, orang lain kita suruh untuk jangan merokok, jangan narkoba, jangan aneh-aneh. Kita masih aneh-aneh. Di situ. Oh iya, kita masih aneh-aneh. Tatap tuh, merah, ada sensor kan? Bro, ubah diri lu dulu, baru lu ubah dunia. mantap. Jangan ngaco. Hidup harus benar. Ke gereja, baca Alkitab, Nah, puasa. wah, Harus puasa kan? Harus. Puasa harus ya? Harus. biar apa kak? Biar kurus bukan kak? Biar Biar- Bukan biru. iman kita makin bertumbuh. Oh, tuh. Oh, Kita makin dekat sama Tuhan. Kalau kita makin dekat sama Tuhan, kita akan mampu mengubah dunia. Amin. Amin. Saatnya persembahan. Iya. Durung-durung. Tapi emang gitu ya. Jadi kenapa kita harus mengubah dunia? Kayaknya terlalu besar gitu. Terlalu kegedean, ketinggian. Iya, ketinggian ya. Ini temanya siapa yang buat sih ketinggian ini? Enggak, maksudnya
seolah-olah ketinggian gitu. Padahal nggak tinggi sebenarnya. Nih, John Wesley mengatakan lagi. Asik. Wesley lagi. Saya nggak bawa kacamata. Itu kan tadi udah bilang. Tahu, John Wesley Tahu nih, adalah nggak nyimak nih. penginjil Protestan terbesar dunia yang pernah ada. Orang ini. Tidak perlu dipertanyakan lagi mengapa kita harus mengubah dunia yang sudah rusak ini atau jatuh. Kita setiap hari melihat bagaimana koran-koran dan film-film mengagungkan ketidaksusilaan, meruntuhkan nilai-nilai keluarga dan mendorong egoisme, kerakusan dan hawa nafsu. Kita menyaksikan bagaimana penjahat-penjahat yang melarikan diri dari jerat-jerat hukum, keadilan dengan memanipulasi hukum. Wah, ini kayaknya zaman sekarang juga ya. Dimanipulasi semua ya. Iya, kita menyaksikan separuh dunia ini menderita di bawah kediktatoran totaliter dan penganiayaan. Ya, Taliban. Wah, banyak sekali. Kita menyaksikan separuh penduduk bumi ini masih hidup di bawah garis kemiskinan dan pornografi, kejahatan, aborsi, terorisme dan okkultisme. Tinggi ini bahasanya. Semakin meningkat. Masih ada 1001 alasan lain lagi bahwa dunia ini perlu dirubah. Jadi memang kita perlu mengubah dunia. Apakah ketinggian? Enggak lah. Kalau kita sendiri mungkin nggak bisa. Ya. Kita harus jadi tim yang kuat. Sip. Bersatu hati. Kalau kita sendiri mungkin hal yang mustahil. Tapi kalau kita sama-sama gandengan tangan, kita bangun kekuatan, kita akan sanggup mengubah dunia. Amin. Jangan kerja sendiri, harus tim. Kita harus kompak, kita harus sehati, sejiwa, sepikiran, pokoknya semuanya. Nah, Sapu lidi kalau cuma satu nggak bisa. Betul. sapu lidi kalau cuma satu nggak bisa ya. Nggak bisa membersihkan sampah. Hujan juga kalau cuma satu nggak bisa. Iya kan? Satu titik ya elah nggak bakal bisa. Nggak kerasa ya, nggak Nggak kerasa. kerasa. Tapi contohnya deh, matahari satu, bulan satu, efeknya besar banget. Itulah kita anak-anak Tuhan menjadi terang Iya. dalam dunia ini. Jadi jangan bilang bahwa ketinggian. Enggak. Tapi lewat diri kita sendiri, yang mengubah diri kita sendiri, itu dampaknya pasti besar. Contohnya, Mbak Kesia tadi. Yes. Dengan kesaksian. Luar biasa kesaksian. Bisa memberkati banyak orang. Iya, jadi kan Kayaknya Mbak Kesia lama nih di sini. tenang aja. 4 episode. 4 episode. Jangan bosan ya. Jangan bosan ya. Jangan Tapi bosan-bosan kayaknya ya. lebih lama ini. Kontrak diperpanjang. Kontrak diperpanjang kok. Karena gue dengar gitu. Kesaksiannya bukan cuma itu doang. Oh Banyak gitu, kesaksian. banyak ya. Kesaksian lagi gitu. Kita korek-korek lebih. Nanti kita korek lebih dalam lagi. Pokoknya tadi cara untuk mengubah dunia yang pertama dari diri kita dulu sendiri. Dari diri kita. Diri dulu kita sendiri ya Bang ya. Harus yang pertama adalah itu. Terus yang kedua yang Bang Erdo bilang. Apa tadi? Nah, ini penyakitnya kamu lagi. Manusia. Lu tadi bilang apa? Dia juga. Oke. Ngobrol panjang-panjang harus ada kesimpulan dong. Yang pertama tadi dari diri sendiri baru kita bisa mengubah. Yang kedua Tadi yang kedua kayaknya deh. ada. Oh, ada toh? Ada John Wesley, dia bilang. Padahal yang baca ini Bapak ya? Iya, Gimana sih Bapak nih? Bang Erdo, tapi emang penyakitnya begitu. Udah bukan kalau nggak lupa bukan Bang Erdo. John Wesley tadi Coba bilang, dikeluarkan lagi. beri aku 1.000. 100. Nah, 1.100. Beri aku 100. Oh, beri Orang aku yang 100. mengasihi Tuhan. Bersatu hati. Iya. Bersatu hati. Nggak bisa kalau kita berpecah. Iya. Maka akan terjadi dunia. Kayak pepatah, bersatu kita teguh. Nah. Bercerai? Kita runtuh. Kirain kawin lagi. Kalian kawin lagi. Orang Kristen tidak boleh kawin lagi. Betul. Sekali diberkati, selamanya sampai maut yang memisahkan. Amin. Kak, tapi tau gak sih, aku tadi terpikir it's time to change the world. Aku terpikir dengan kisahnya Obama. Dulu Obama pernah sekolah di Indonesia kan.
Oh iya. Mungkin kalau saat itu kita jadi teman sekolahnya Obama ya, kita nggak akan pernah terpikir nggak sih, oh orang ini suatu saat bakal Iya, menjadi benar, dunia. benar. Orang ini dari Indonesia loh, sekolah di Betul. Menteng ya kalau nggak salah ya. Di Menteng. Iya. Tinggal di Menteng. Ini orang bakal jadi orang yang salah satu berpengaruh di seluruh dunia. Tetapi kita lihat fast forward sekarang, Iya. kita lihat betapa luar biasanya mungkin teman-teman sekolahnya dulu, oh, temen gue nih gitu kan Iya, dulu pasti. sekolah. Nah, aku mau encourage kita aja sih kayak kadang mungkin kita ngerasa kayak gitu. Ke situ. Yes. Maaf. Ya, Ini, Kamera oke. dia, oke, nah. Terkadang mungkin kita merasa ya, aduh kayaknya aku nggak mungkin deh merubah dunia. Kayak aku apalah gitu, aku nggak bisa apa-apa. Tetapi kalau semua orang berpikir kayak gitu, nggak ada yang bisa ngerubah dunia, bener nggak? Benar. Terus Nah justru itu, makanya pentingnya apa? Untuk lakukan bagian kita, apa yang udah Tuhan percayakan buat kita, kembangkan itu. Kesimpulan ya. Nah, Ini kesimpulan ya. Terus udah Pak, silakan. oh, udah. kayaknya dipotong. Luar angkasa. Luar angkasa, bukan luar biasa. Itu tadi udah kesimpulan. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Pokoknya kita harus merubah dunia. Harus. Jangan cuma duduk-duduk doang. Kita harus action, kita harus bergerak. Waktunya untuk merubah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Betul. Kalau bukan dia? Masa aku? Nyambung aja. Kirain berapa? Ratusan. Oke, udah cukup. Sudah Mungkin cukup. itu it's time to change. Stay tune. Sampai bertemu ya. Pokoknya teman-teman yang mau dilayani, ada nomor kita di deskripsi ya. Di bawah tanya-tanya silahkan, mau join grup silahkan, ditanya-tanya aja boleh. Kayak orang-orang jual ya, ditanya boleh cari apa. Oke, kita tutup dengan lagu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oke, sampai bertemu di Sabtu depan ya. Sabtu depan. Oke, bersama Galia Youth Community dan Shalom. Shalom, bye.